Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sekarang kita buka kitab Al-Firqatun Najiyah. Mawujud indakal kitab, indakunal kitab. Mawujud. Alhamdulillah. Ya. Sampai di mana terakhir, Ibu? Sekarang pembahasan kedua ya. Al-Mabhas As-Sani. Sahih amla? Nah, Minhajul Firqatin Najiyah. Qala muallif, manhaj atau jalan hidup. Manhaj itu maknanya adalah jalan hidup. Al-Firqatun Najiyah, yang ditempuh oleh kelompok yang selamat. Firqah itu artinya golongan, An-Najiyah selamat. Manhaj golongan yang selamat. Maka setiap orang yang ingin menjadi golongan yang diselamatkan oleh Allah, termasuk dalam kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustilah dirinya itu mengetahui ciri-ciri manhaj yang golongan yang diselamatkan oleh Allah itu. Syekh Jamil Zainu rahimahullah ta'ala mengatakan, yang pertama, al-awwalu al-firqatun najiyah hiya allati taltazimu manhaj hiya allati taltazimu minhaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang senantiasa berpegang teguh dengan jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, dalam kehidupannya. Jadi seorang yang ingin menjadi golongan yang selamat, hidupnya mesti menempuh jalannya Nabi. Apakah urusan dunianya, ataukah urusan agamanya, kepribadiannya, semuanya, seluruh sendi kehidupannya mesti ikut jalannya Nabi. Karena jalan Nabi lah yang selamat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul hadihi sabili. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, hanya satu. Sabil itu artinya jalan. Mufrad atau musanna atau jama', Ibu? Mufrad, tunggal. Bentuk musannanya apa? Musanna sabilani atau sabilaini. Jamaknya apa? Subul. Jamaknya subulun atau subulan. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kul, katakan hai Muhammad, hadihi, inilah sabili, jalanku yang satu. Jadi jalan yang ditempuh oleh Nabi cuma satu. Jalan yang bisa mengajak kepada Allah. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia ke jalan Allah. Jadi mestinya seorang muslim hidupnya dijadikan untuk mengajak manusia ke jalan Allah, berdakwah.
Firqatun Najiyah itu mengajak manusia kepada tauhid. Golongan selamat itu seluruh sendi kehidupannya bernilai ajakan kepada Rabbul Alamin. Wa minhaj ashabi min ba'dihi. Dan golongan yang selamat itu adalah golongan yang selalu menetapi jalannya para sahabat Nabi sepeninggal Nabi. Jadi kalau seandainya mereka telah menjumpai jalannya Nabi, mereka mengambil jalannya Nabi. Ketika mereka tidak menjumpai apa yang ada pada Nabi, mereka cari yang ada pada sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang dipegangi oleh Nabi dan para sahabatnya? Huwal Qur'anul Karim. Yakni mereka selalu menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman. Seluruh urusannya selalu bersumber dari Quran. Cara bicaranya tidak menyimpang dari Al-Quran. Cara sendaguraunya, boleh nggak Bu bersendagurau? Bolehkah seorang muslim bersendagurau? Boleh. Tapi sendagurau yang tidak dilarang oleh syariat. Apa contoh sendagurau yang dilarang oleh syariat? Dusta. Sendagurau yang dibarengi dengan kebohongan atau kedustaan. Nabi kita melarang. Iyyakum wal kadhib fa in kana fil laib. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, hati-hati dengan bohong, sekalipun bohongnya itu cuman main-main saja. Nggak boleh sendagurau yang isinya dusta. Itu contoh berpedoman dengan Al-Quran. Alladzi anzalahu Allah ala rasulih, di mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Siapa Rasulnya Ibu Nasir? Siapa namanya? Muhammad. Ayahnya siapa namanya, Bu? Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Istrinya siapa namanya? Khadijah. Sebutkan 5 saja. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. Satu lagi? Ummu Habibah. Tayyib, barakallahu fiik. Khair. Banyak lagi. Ada berapa, Bu? 11 atau 12. Nah, kadalik. Jadi mestinya seorang muslim menjadikan pedoman hidupnya itu apa yang dijadikan oleh Nabi sebagai pedoman, Al-Quran. Di mana Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mengapa mesti Al-Quran? Karena Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Itu kalau Ibu lihat dalam Quran kan ada titik 3 ya, Bu ya. Ada titik 3, kemudian ada lagi titik 3. Itu dipilih salah satu cara bacanya. Dzalikal kitabu la raib. Ini adalah kitab yang tidak meragukan. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Al-Quran ini disebut dengan hudan. Laisa fi syaik wa in kana qalil. Tidak ada kandungan penyimpangan atau penyesatannya, walaupun cuma sedikit, nggak ada. Seluruh isi Al-Quran itu kebaikan. Kalau golongan itu mau selamat, mestinya golongan itu kembali kepada Al-Quran. Dikatakan oleh penulis, Alladzi anzala ala rasuli, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Rasulnya. Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Maksud penulis yaitu Quran yang difahami oleh siapa? Rasulullah. Nggak boleh memahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Tetap makan dan minumlah kalian sampai nyata bagi kalian benang putih di antara benang hitam sebagai tanda datangnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai datangnya waktu malam. Memahami ayat ini mesti dengan apa yang difahami oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi memahami? Minal fajri ay idza dakhalatil fajrul al-fajru as-shadiq. Yakni kalau sudah datang masuknya waktu fajar shadiq. Ilal lail, yang dimaksud dengan sampai malam, ay awalul lail bi ghurubati syamsi. Awal malam ditandai dengan tenggelamnya
matahari. Dikembalikan kepada pemahamannya Nabi SAW. Sebab ada di antara manusia mengatakan kembali kepada Al-Quran, tetapi memahaminya dengan pemahaman sendiri. Banyak kaum muslimin yang memahami Al-Quran dengan akal mereka. Tentu ini nggak masuk dalam kategori firqatun najiyah yang taltazim, berpegang teguh dengan manhajnya Nabi dan para sahabat. Wa bayyanahu li sahabatihi, berpegang teguh dengan Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah terhadap para sahabatnya. Fi ahadisi sahihah, yang terdapat dan tercantum dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Mengapa harus yang sahih? Karena kalau tidak sahih itu bukan datang dari Nabi. Yang datang dari Nabi itu yang disebut dengan yang sahih. Karena urusan agama itu harus pasti. Agama bukan urusan meraba-raba, mereka-reka. Inna dhanna la yughni an syai'. Sesungguhnya perkiraan-perkiraan itu nggak bisa mencapai kepada kebenaran. Inna dhanna la yughni anil haq. Prasangka, kira-kira nggak bisa mencapai nilai kebenaran. Al-Quran itu sesuatu yang pasti. Hadis juga sesuatu yang pasti. Maka kalau kita mau memastikan kebenaran, harus hadis yang sahih. Fahimtunna? Nah, wa amarul muslimina bitamassuki bihima, maka golongan yang selamat itu selalu mengajak kaum muslimin yang lainnya berpegang teguh dengan dua perkara ini. Apa itu dua perkara itu, Ibu? Quran dan Sunnah. Jadi pembicaraannya golongan selamat itu selalu ini, Bu. Kalau ada orang berbicara agama selalu ayat Quran, ayat hadis, ayat Quran, ayat hadis. Begitu, nggak pernah keluar, nggak pernah mengatakan menurut pendapat saya, menurut pendapat guru saya, ustadz saya. Enggak. Pendapat siapapun ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Misal ibunda sekalian ditanya, hukumnya berjilbab apa, ibu-ibu? Mana dalilnya? Surah Al-Ahzab. Ayat berapa, ibu? Surat apa lagi? An-Nur. Ayat berapa? Tayyib. Jadi ada dalilnya. Kalau ibunda sekalian ditanya, mentaati suami hukumnya apa, ibu? Mana lebih harus ditaati, ibu atau suami? Mana yang harus lebih dipatuhi, ibunya atau suaminya? Perhatikan, seorang wanita, kalau suami pasti ya wanita ya, Bu ya. Tapi benar. Mana yang harus lebih ditaati oleh wanita itu, suaminya atau ibunya? Suaminya atau ibunya? Mana dalilnya? Hadis yang bagaimana kira-kira? Ahsan, law amura li ahadin ayyasjuda, law amura rajulan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah ayyasjudna li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah, golongan yang selamat, dia tidak akan bicara sebuah keyakinan agama kecuali selalu ada dalil Quran dan hadis. Allah ada di mana, Bu? Di arsy, di atas langit. Apa dalilnya? Al-Quran. Surat apa? Di antaranya surat Toha. Ayat berapa? 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu zat yang maha pemurah. Dia berada di atas, bersemayam. Berarti pakai dalil. Pakai dalil. Kalau ibunda sekalian ditanya tentang apa hukumnya mentaati Rasulullah, apa hukumnya, Bu? Wajib. Apa dalilnya? Iya, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Benar, berarti ini pakai dalil. Kalau ada yang mengatakan yang menurut saya, ditinggalkan. Golongan selamat kalau ada orang berkata menurut pendapat saya, menurut pendapat guru saya, tapi dia nggak tahu alasan hukumnya apa, alasan dalilnya apa, ucapan itu dia tinggalkan tanpa harus ragu-ragu meninggalkannya. Kenapa kamu begini begitu? Ini menurut saya.
sudah diam, tinggalkan. Nggak perlu dipakai perkataannya, tanpa harus mencelanya. Karena kalau orang sudah mengatakan menurut pendapat saya tanpa mengucapkan dalil, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Kecuali siapa? Nabi. Karena apa yang terjadi pada Nabi? Maksum. Faqala, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', taraktu fikum say'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kalian dua buah perkara, tidak akan tersesat kalian setelah peninggalku berpegang dengan keduanya. Kitabullahi wa sunnati. Kitabullahi wa sunnati. Ku tinggalkan buat kalian kitabullah, Al-Quran, dan ku tinggalkan buat kalian sunnahku, yaitu hadis. Apa itu sunnah, Bu? Secara bahasa artinya jalan hidupku. Tetapi maksudnya sunnah adalah setiap yang datang dari Rasulullah. Bisa berupa perkataan, bisa juga berupa perbuatan, atau kejadian di hadapan Nabi yang tidak dilarang oleh Nabi, disetujui oleh Nabi. Itu disebut dengan apa? Takrir. Berpegang dengan hal ini wajib. Golongan selamat itu nggak mungkin meninggalkan sunnah. Quran dan sunnah itu seperti dua sayap seekor burung. Bila satu perkaranya ditinggalkan sama dengan patah satu sayapnya. Bisa terbang nggak itu? Nggak bisa. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan anna kitaballah wa sunnatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'ajjanahail tayri, seperti dua sayapnya seekor merpati atau burung, Al-Quran dan sunnah itu. Nah, kalau kita itu cuma berjalan pakai Quran, pincang. Berjalan pakai sunnah, keliru. Mesti Quran dan sunnah. Walay yatafarraqa, mereka tidak, kata beliau, walay yatafarraqa hatta yarida alayyil haud. Kata Nabi SAW, keduanya tidak akan terpisahkan sampai nanti bertemu kembali mengantarkan aku ke telaga Haud. Telaga Haud itu di mana, Ibu? Nah, telaga Haud itu sebelum masuk surga. Ketika kaum muslimin dihasung ke padang mahsyar, mereka semua akan menuju telaga Haud. Orang yang memegang sunnahnya Nabi, orang yang membenci sunnahnya Nabi diusir dari telaga Haud. Tidak boleh meminum telaga Haud. Siapa mereka? Yang menyelisih sunnah. Makanya Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang dia membenci, tidak menyukai sunnahku, dia bukan golonganku. Bagaimana mungkin dia dihalalkan telaga Haud sementara Allah saja melarang, dia menggolongkan dia bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtunna? Jadi ini ciri pertama, Bu, ya. Ciri pertama jalan hidupnya golongan selamat itu berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dan sunnah. Digigit dengan gigi geraham, dipegang kokoh-kokoh, jangan pernah lepas. Kalau dia lepas salah satu darinya, apalagi kedua-duanya, tidak mungkin selamat. Selamat dari apa maksudnya, Ibu? Fid dunya salamatun minal fitan. Di kehidupan dunia dia selamat dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu apa, Ibu? Perpecahan, perselisihan, kesyirikan, pembunuhan. Ini disebut dengan fitnah dunia. Fitnah di yaumil qiyamah apa? Adzabun alim, siksa yang pedih di dalam neraka. Atau sulitnya hisab di yaumil qiyamah. Golongan yang selamat kalau berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, Allah akan mudahkan perhitungannya di yaumil qiyamah. Dan ingat, di yaumil qiyamah itu, Ibu, satu harinya setara dengan 1000 tahun. Satu hari di sana itu setara dengan 1000 tahun. Masya Allah, Bu. Sehari di bulan Ramadan aja sebagian kaum merasa apa? Berat. Nah, maka golongan selamat mesti berpegang teguh dengan Quran dan sunnah ini. Ini ciri yang pertama. Sekali lagi saya tekankan, ciri pertama golongan selamat apa, Ibu? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan jalannya para sahabat. Yang kedua,
Atsani, al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' wal ikhtilaf amalan biqauli ta'ala. Golongan yang selamat, mereka selalu mengembalikan kepada ucapannya Allah, yaitu Al-Quran, dan ucapannya Rasulullah, yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah. Kapan ini terjadi? Ketika mereka tanazu', berbeda pendapat, wal ikhtilaf, berselisih. Karena manusia itu sudah menjadi sunnatullah, Allah jadikan mereka orang yang suka berselisih. Itu tidak mungkin tidak. Yang namanya manusia pasti berselisih. Saya ulangi sekali lagi, Bunda sekalian, yang namanya manusia itu pasti berselisih. Suami istri berselisih nggak, Ibu? Suami istri berselisih atau tidak? Iya. Ini hal yang wajar. Cuma kalau berselisih dalam rumah tangga, tinggal dikembalikan kepada kalamullah, sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu golongan selamat. Kemudian sekalian mau berbuka berbeda pendapat sama suami, kurma aja, sepakat kurma. Giliran mau beli kurma berbeda pendapat, yang ajwa, yang satu berpendapat, oh enggak, yang majol saja kan gitu ya. Beda-beda pendapat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tinggal dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Oh, ternyata ayatnya atau hadisnya menyebutkan cuma kurma saja, sudah nggak masalah. Ibu boleh majol, suaminya boleh apa? Ajwa. Khalas. Fahimtum na? Nam kadali. Suami sih berselisih pendapat, mudik atau nggak mudik. Suaminya bilang nggak usah mudik, istrinya bilang mudik. Tinggal lihat ayatnya, ada nggak mudik? Ada nggak hadisnya anjuran mudik? Adakah hadis anjuran mudik? Oh, enggak ada. Jadi dilihat, kalau begitu hukumnya mubah. Kalau di hukumnya mubah, ada keutamaan enggak di dalamnya? Kalau ternyata ada menyambung tali silaturahmi, ya silahkan dilakukan. Oh enggak, dananya kurang, berarti tidak boleh memperberat diri. Ada hadis yang menyebutkan la tusaddur rikhal, jangan memperberat diri melakukan sebuah perjalanan. Illa salasati masjid, kecuali ketiga buah masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidun Nabawi, wa Masjid hada, wal Masjidul Aqsa, atau kama qala alaihi wasallam. Jadi enak kalau berselisih itu dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, itu gampang. Sahih? Nah, fahimtum na? Sebagai pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in, maka jika, apabila tanaza'tum, kalian berselisih, berbeda pendapat, fi syai'in, pada suatu perkara, farudduhu, kembalikanlah perkara yang kalian perselisihkan itu ilallah, kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, war rasuli, yakni kepada sunnah Nabi. In kuntum, jika kalian itu keadaannya benar-benar tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Dzalika, yang demikian itu, kamu kembalikan perselisihanmu kepada Quran dan Sunnah, khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibat yang akan kamu terima darinya. Jadi seorang yang menggunakan Quran dan Sunnah sebagai panduan, dikembalikannya urusan mereka, itu ciri-ciri orang ini termasuk golongan yang selamat. Nggak boleh menurut madhab saya. Ya, kalau kita di Indonesia kita harus Syafi'i, kalau nggak Syafi'i kita sesat. Kata siapa? Kan begitu, Ibu. Adakah hadisnya, ataukah sunnahnya, ataukah perbuatan sahabatnya, apalagi ayatnya? Nah, kadal. Kalau ada sebagian orang mengatakan, ya kalau kita sholat, kita boleh dengan cara sholat kita yang kita yakini masing-masing. Kata siapa? Kan sholat itu mesti shollu kama ra'aitumuni. Bukan menurut kita, tapi menurut siapa? Rasulullah SAW. Ini demikian. Jadi orang muslim
Yang selamat selalu kalau dia berselisih, mana dalilnya? Berbeda pendapat, kunut itu boleh atau tidak? Satu berkata boleh, satu mengatakan tidak boleh, satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah, satu lagi mengatakan wajib. Tinggal lihat mana hadisnya. Kalau nggak ada, tinggalkan. Kalau ada dalilnya, diamalkan. Wa qala ta'ala, karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu hai Muhammad, la yu'minuna, tidaklah mereka itu beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu, kemudian mereka tidak menjumpai fi anfusihim, dalam hati mereka, diri mereka, harajan, rasa berat, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu tunduk dan pasrah. Yani maka ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, dua ayat ini membuktikan ciri golongan yang selamat. Setiap ada masalah, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, ciri yang ketiga, al-thalis, al-firqatun najiyatu la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillah. Ini perlu digaris atasi dengan garis atas yang tebal. Golongan yang selamat itu enggak pernah ngedepankan perkataan seseorang atas perkataannya Allah wa rasulih dan rasulnya. Golongan yang selamat enggak pernah mendahulukan ucapan ustadz, ucapan tuan guru, ajengan, Mbah Yai, atau apa lagi namanya, macam-macam. Yani pokoknya ahlus sunnah, golongan selamat nggak pernah mengedepankan perkataan seseorang siapapun mereka atas perkataannya Allah dan juga perkataannya Rasulullah SAW. Karena selain Rasulullah, mereka adalah hamba yang bisa salah. Tidak itu Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i, As-Sawri, Ibnu Hazm, dan yang lain-lainnya rahimahumullah ta'ala al-jami. Tidak boleh perkataan mereka mendahului perkataannya Allah dan, atau didahulukan atas perkataan Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala dalam surah apa? Al-Hujurat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang yang beriman, janganlah engkau mendahului perkataannya Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Sungguh Allah itu Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini dengan tegas menyebutkan wajib kaum muslimin kalau mau berbicara dahulukan dalil. Kalau mau mengatakan sesuatu, pikir dulu hujahnya. Kalau mau meyakini sesuatu, pikir dulu dalil-dalilnya. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, arahum sayahlikun, aku melihat kalian bakal menjadi orang yang binasa. Aku qala Nabi, aku katakan dengan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Arahum sayahlikun, aku melihat mereka akan binasa. Aku qala Nabi, aku katakan ini adalah ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun, tapi mereka mengatakan qala Abu Bakar, kan Abu Bakar mengatakan begini. Wa Umar, kan Umar berkata begitu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala.
Lihat, Ibnu Abbas memandang siapapun yang berani mendahului perkataannya Allah dan Rasulnya, orang itu pasti binasa, hancur, cepat maupun lambat. Kan kita jumpai di zaman sekarang begitu, Bu. Kalau kita katakan ini ayatnya, kata mereka, tapi kan Imam Syafi'i nggak gitu. Ini loh hadisnya. Oh, tapi kan Imam Ahmad nggak begitu. Ini loh Quran dan hadisnya, kata kiai saya nggak begitu. Ini celaka orang seperti ini. Nggak boleh. Dia mesti tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang difahami oleh siapa tadi, Bu? Sahabatnya Nabi. Quran, hadis yang difahami sahabat Nabi. Kenapa mesti yang difahami sahabat? Karena ayat itu turun di zaman sahabat, diajarkan oleh Nabi, sahabat mempraktekkan langsung atas penglihatannya Allah, dan juga dibimbing oleh Nabi SAW. Kalau keliru pasti ada ayat lain yang akan menegurnya. Berarti perbuatan dan pemahaman para sahabatlah yang benar. Bukanlah begitu, ibu-ibu? Jadi bukan pemahamannya ustadz, bukan pemahamannya tuan guru, mbah kiai, mbah ustadz, atau mbah apa lagi namanya, bukan. Tapi adalah pemahamannya para sahabat. Contohnya ketika Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, asama minni dima'ahum, selamatlah dia dariku hartanya, darahnya, wa amwalahum, harta bendanya, wa a'radahum, dan kehormatannya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Seolah-olah dalam hadis ini kalau kita pahami, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak boleh diperangi. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq memerangi. Di zaman beliau ada Bani Hanifah tidak mau bayar zakat. Ketika mereka ditarik zakat, kata mereka, dulu yang menarik zakat kami adalah sahabatmu, yaitu Nabi. Sekarang sahabatmu sudah meninggal dunia. Untuk apa lagi untuk apa lagi kalian menarik zakat? Ini adalah ucapan yang batil. Maka Abu Bakar memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin memerangi mereka. Umar bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah Nabi sudah mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu darahnya itu tidak halal untuk dialirkan? Kata Umar bin Khattab, Nabi kan melanjutkan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Zakat adalah haknya Islam. Jadi difahami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, zakat adalah haknya Islam. Kata Umar, sejak saat itu aku mengetahui bahwa dada Abu Bakar As-Siddiq itu dilapangkan oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Allah. Artinya diakui oleh Umar, Abu Bakar itu lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan sahabat yang wajar kalau menjadi khalifah. Ini cara memahami Quran dan hadis. Contoh yang lainnya, Bu. Ada hadis Nabi yang menyebutkan manjara saubahu bil khuyala tahta ka'baihi fa finnari. Barang siapa yang melabuhkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong, dia masuk ke dalam neraka. Saya ulangi, barang siapa melabuhkan kainnya, laki-laki ini, Bu, ya, dengan sombong di bawah mata kakinya, artinya kain menutup mata kaki dengan sombong, maka dia berada di dalam neraka. Kalau dipahami secara tekstualitas, maka makna hadis ini, kalau begitu yang masuk neraka itu yang memanjangkan yang sombong. Kan begitu, Bu. Kalau nggak sombong, nggak apa-apa. Kan begitu, Bu. Itu menurut kita. Tapi bagaimana menurut para sahabat? Karena ternyata para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan kainku? Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang sombong. Dari hadis ini ada orang memahami, lah kan berarti kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ternyata maksud Abu Bakar, aku sudah berusaha menaikkan kainku. Sarung itu, Bu, di zaman dahulu itu kan nggak ada seperti sekarang ya, Bu, yang nggak ada kancing baju, itu nggak ada. Maka sarungnya itu digulung, dinaikkan. Begitu sholat, belorot, bahasa Indonesianya apa, Bu? Segitulah ya, Bu, ya. Melorot atau belorot. Jadi kainnya itu belorot lagi, dinaikkan lagi, belorot lagi, begitu. Usahanya sudah maksimal, tapi kainnya selalu apa? Turun.
itu berarti bukan orang sombong. Sekarang kan enggak. Sejak dari rumah sudah berprasangka dirinya enggak sombong. Sejak pertama kali pakai, kan aku bukan orang yang, nah, itu bukti bahwa dia adalah sombong. Mana buktinya dia sombong? Lawang dia enggak berusaha menaikkan dulu. Kalau dia udah berusaha dinaikkan, dipotong bisa turun, kalau bisa Bu ya, ada kain dipotong panjang lagi, ya udah. Kan ini enggak begitu ya. Nah, maka sengaja diturunkan begitu. Nah, maka nggak masuk dalam kategori itu. Nah, ini cara memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Fahimtunna? Ini ciri yang keberapa? 3. Rabi'an. Ciri yang keempat, al-firqatun najiyah ta'tabirut tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati. Golongan yang selamat, golongan yang senantiasa mengedepankan dakwah tauhid. Golongan yang selalu mendahulukan dan mementingkan dakwah mengajak kepada mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ini nomor 1. Tauhidnya itu dijaga. Karena ini kunci masuk surga. Bisa jadi manusia berbuat dosa-dosa, tapi dia bertauhid, Allah akan berikan rahmat kepadanya lalu masuk surga. Karena memang manusia itu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah itu akan datang kepada orang yang tidak menyekutukan Allah. Faham, memaham? Ada di antara orang-orang yang beriman itu yang masuk neraka sampai dikeluarkan oleh Allah di yaumil qiyamah, tubuhnya gelap. Maksudnya gelap apa? Hitam legam, dibakar api. Lalu Allah memerintahkan dia mandi di sumur kehidupan, bi'rul hayat atau nahrul hayat. Dia pun mandi di sumur itu, kemudian bercahaya lagi, tumbuh seperti, yakni anggota tubuhnya itu tumbuh bercahaya lagi seperti pohon-pohon yang mengeluarkan dahan, daun dan buah. Lalu Allah memerintahkan hamba itu masuk surga kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, artinya tidak bercampur dengan apa? Kesyirikan, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka Ahlus Sunnah atau Firqatun Najiyah itu selalu memperhatikan tauhid. Segala perkara diperhatikan benar-benar ini mengotori tauhid atau tidak. Beramal misalnya, mengandung riya enggak? Kalau riya, dia jauhkan perbuatan riya itu. Karena amalan yang mengandung riya, riya itu termasuk syirik. Syirik apa? Syirik yang kecil, syirkul asghar, itu membatalkan amal. Amal yang ada riyanya itu sia-sia. Apa itu tauhid? Ifradullah. Tauhid itu maksudnya mengesahkan Allah fil ibadah, bil ibadah. Mengesahkan Allah pada perkara ibadah. Dalam urusan ibadah, kaum muslimin tidak boleh memberikannya kecuali hanya untuk Allah. Doa, misalnya berdoa. Yang nggak boleh berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Kuburan misalnya. Saya lihat di sebagian acara televisi sekarang ada diangkat pengagungan kepada kuburan-kuburan. Kuburan A, kuburan B, diceritakan kuburan begini. Ada kuburan orang yang matinya sampai 9 kali katanya. Udah mati, hidup lagi sampai 9 kali. Kuburannya Mbah Soleh katanya begitu. Yang hidup di zamannya Sunan siapa? Ampel atau apa? Lupa saya. Ini diangkat, dibesar-besarkan sehingga kuburan itu dikelilingi orang berdoa menghadap kuburan itu. La haula wala quwata illa billah. Ini kan pengagungan kepada kuburan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah ngajarin mengagungan kuburan. Ini kan masalah tauhid. Nabi hanya memerintahkan kaum muslimin kalau doa kepada siapa? Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu kepada kalau kamu mau minta tentang sesuatu, mintalah hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Wal isti'anah, minta tolong.
wal istighosa, minta diangkat bala supaya tidak terus-menerus menimpa dirinya. Enggak boleh isti'anah dan istighosa kepada jin. Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami meminta tolong, isti'anah. Maka ibu-ibu kalau minta tolong kepada Allah. Kalau punya penyakit maka istighosah, diangkat supaya penyakitnya diangkat oleh Allah. Namanya istighosah. Istighosahnya sama Allah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifa illa shifauka sifaun la yughadiru saqama. Ini kepada Allah SWT, bukan kepada jin atau menyebut nama-nama tuan guru. Naudzubillah min dzalik. Ini enggak benar. Kemudian waqta siddati warrakhai, itu dilakukan dalam kondisi susah maupun dalam kondisi lapang. Dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Seorang mukmin ibadahnya mesti ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzabhu, termasuk mengesahkan Allah dalam masalah menyembelih. Enggak boleh, Bu, menyembelih binatang ke kuburan wali-wali, enggak boleh. Kalau di Kalimantan di Pelampaian ya namanya, Bu ya. Jangan di kuburan Pelampaian. Jangan pula di kuburan Pulau Tukung. Di Pulau Tukung di Balikpapan ya, Bu ya. Nah, kata Ali. Jangan cari kuburan kalau menyembelih. Nabi kita mengatakan la aqra fil Islam. Islam melarang sembelian yang dilakukan di mana? Di kuburan-kuburan. Nyembelih di kuburan aja makruh, sampai ada yang mengatakan haram. Kalau ditujukan kepada si mayit pasti haram. Dan pelakunya telah berbuat apa? Syirik. Wan nadari. Termasuk mengesahkan Allah itu bernadar hanya untuk Allah. Bernadar itu kepada Allah. Karena ada orang bernadar, kalau saya nanti hamil, punya anak, saya akan selamatan di kuburan Kiai Fulan. Enggak boleh. Nadar itu yang benar. Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan sholat di masjid tepat waktu, tidak terlambat kecuali udzur syar'i. Ini boleh. Maksudnya nadar yang seperti itu nadar yang tidak dilarang oleh Islam gitu maksudnya. Tapi pada asalnya perlu dicatat, hukum nadar apa, Bu? Bernadar hukumnya apa? Makruh, tidak disukai bernadar. Karena nadar itu tanda-tanda pelakunya bakhil, pelit. Orang yang suka bernadar itu orang yang pelit. Saya kalau sembuh saya begini. Lah kalau nggak sembuh, enggak. Kan itu aja. Nan kadalik. Wa tawakul wal hukmu bima anzalallah. Golongan yang selamat selalu menyerahkan urusannya, hukum-hukum yang ada padanya dengan yang diturunkan oleh Allah. Misal dalam rumah tangga, hukum yang ada dalam rumah tangga harus menurut Allah dan Rasulnya. Misal wanita yang menggugat cerai, boleh nggak, Bu? Boleh kalau ada udzur yang syar'i. Tapi dalam aturan agama Allah, wanita yang menggugat cerai nggak boleh minta apa-apa, nggak dapat bagian apa-apa, malah wajib mengembalikan maharnya. Kalau dulu maharnya misalnya 35 juta, 100 juta atau sebuah rumah, kalau wanitanya itu minta cerai, dia harus mengembalikan mahar itu kepada suaminya. Bukan malah minta harta gini gono. Ini, Bu ya. Nah, nggak benar. Nggak boleh minta bagian harta gini gono atau gono gini itu. Nggak boleh. Itu melampaui batas. Allah menentukan demikian. Nabi memerintahkan kaum muslimin demikian. Jadi golongan selamat itu seperti itu. Dia berhukum dengan hukum Allah itu bukan dalam masalah senang saja, dalam masalah yang susah pun dia harus tetap berhukum dengan hukumnya Allah Azza wa Jalla. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Dan selain yang tadi kita sebutkan dari urusan-urusan ibadah, huwal asas alladzi tubna alaihi daulatil islamiyatis sahihah.
inilah pondasi yang paling mendasar untuk tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Perhatikan, garis atas kata beliau, tegaknya daulah Islamiyah ini dengan benar kalau seandainya pelakunya sudah bertauhid. Jadi seolah-olah beliau memberi isyarat, tauhid dulu baru daulah. Jangan dibalik, bikin daulah dulu baru, nggak mungkin bisa. Kalau manusia sudah bertauhid, benar didakwai, ini salah, ini nggak benar, ini syirik, bernadar kepada selain Allah syirik, menyembelih binatang di kuburan wali ini dilarang dalam Islam. Kalau kaum muslimin ini sudah bertauhid dengan cara seperti ini, tinggal tunggu hadiah dari Allah, daulah Islamiyah itu akan diberikan. Sekarang kan sebagian kaum muslimin tergesa-gesa, terburu-buru, cepet-cepet pingin apa? Bikin daulah, ngumpulin orang di baiat. Lalu kata mereka, kitalah yang benar, kita punya negara. Ditanya, mana tentaranya? 2 orang laki-laki tentaranya. Tanya begitu, mana ibu negaranya? Para wanitanya ibu negaranya. Mana negaranya? Di bawah tanah. Karena namanya gerakan apa? Gerakan bawah tanah. Ya cacing kalau gitu ya Bu. Kan ini kan nggak benar. Daulah Islamiyah itu tegak ketika kaum muslimin sudah bertauhid. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, Nabi berdakwah di Mekah dan Madinah menegakkan daulah atau menegakkan tauhid? Iya. Berdakwah 13 tahun di Mekah, sisanya lagi ada di Madinah, kurang lebih 20 tahun Nabi berdakwah tauhid. Lalu Allah berikan tentang daulah. Sudah 20 tahun. Kalau Nabi 20 tahun, kalau kita mungkin 250 tahun, Bu. Perlu jalan yang panjang. Kita dakwai anak cucu kita lagi pada anaknya. Terus mungkin kita tidak merasakan daulah Islamiyahnya, tapi dakwah kita membuahkan daulah Islamiyah. Karena berdakwah di atas tauhid. Ini yang paling penting. Tauhid dulu. Tauhid dulu, bukan apa namanya? Bukan khilafah dulu, bukan. Tauhid dulu. Maka Anda jumpai banyak orang yang berusaha menegakkan khilafah, kita katakan kita bersyukur kepada Allah, tapi sayangnya jalan menegakkan khilafahnya salah, enggak memperhatikan tauhid. Ya pokoknya kumpulkan semua golongan, enggak apa-apa, yang penting kita bersatu. Mau pakai jimat monggo, yang masih pakai weton-wetonan silahkan, yang percaya dengan keyakinan bintang-bintang tafadholi kata mereka. Akhirnya kumpul jadi satu masih nyembah kubur, satu masih pakai jimat, satu masih punya keyakinan mimpi begini mimpi begitu. Lalu kata mereka yang penting satu daulah syirkiyah jadinya. Bukan daulah Islamiyah lagi. Daulah yang di dalamnya bercampur aduk dengan kesyirikan. Daulah dolaliyah. Daulah kesesatan. Bukan daulah Islamiyah as-sahihah. Kan disebut Islam itu apa Ibu? Saya mau tanya sama ibu-ibu, Islam itu artinya apa? Tunduk dan patuh. Apa dalilnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tauhid bukan ini Bu? Tauhid. Berarti Islam itu tauhid. Ngajak dulu manusia kepada tauhid. Bersihkan dulu dari kotoran-kotoran syirik. Bagaimana mungkin bisa tegak daulah Islamiyah kalau misalnya yang mau menegakkan daulah Islamiyah masih sujud sama kuburan? Ya nggak bisa. Bagaimana mau tegak daulah Islamiyah kalau jihad masih memakai jimat-jimat? Jihad pakai jimat. Bagaimana mau tegak daulah Islamiyah? Fahim Ibnu sekalian? Bagaimana mau tegak daulah Islamiyah? Wanita-wanitanya masih bangkang sama suami. Wanita-wanitanya masih tidak patuh dengan suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana mau tegak daulah Islamiyah? Lelaki-lelakinya lebih takut kepada ibunya dibandingkan takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau tegak daulah Islamiyah? Lawang lelakinya masih mencintai istrinya lebih daripada segala-galanya kata dia. Kan ada wanita berkata, kamu ku cintai lebih dari apapun juga kata dia. Itu orang yang berbuat syirik.
Kalau manusia yang tahu, dia akan mengatakan Allah lebih kucintai daripada dirimu. Aku cintai kamu ketika kamu mencintai Allah. Fahimtun nah? Sudah lelah ibu-ibu? Cukup atau dilanjutkan? Cukup atau dilanjutkan ibu-ibu? Ini kayaknya puasa ini. Puasa beneran ini ya. Saking puasanya suaranya jadi lemah. Wala budda min ibadi syirki ma dhahirul mawjudah ma'al mawjudah fi aksal biladil islamiyah. Maka golongan yang selamat, dia punya cita-cita yang tinggi, mesti sekuat tenaga berusaha menjauhkan perbuatan syirik, membinasakan dan menghapuskan segala perbuatan syirik yang akhir-akhir ini tampak muncul di kebanyakan negeri-negeri Islam. Jadi kesyirikan itu muncul di negeri-negeri Islam, Bu. Kayak Indonesia ini. Dulu, Bu, di zamannya Nabi, orang berbuat syirik ketika Nabi diutus kepada mereka, itu masih milih-milih syiriknya, Bu. Kalau mau nyembah kuburan atau patung, masih pilih-pilih. Patungnya atau kuburannya milik orang yang dulu masa hidupnya baik. Seperti Lata, Uzza, mana itu kan dulu orang baik. Tapi zaman sekarang nggak peduli. Pokoknya kuburan agak angker dikit, keramat kata orang kan gitu, Bu. Namanya ada tulisan kiai, sudah jadi kuburan yang disembah. Padahal bisa jadi itu Kiai Slamet seekor kerbau. Kerbau disembah. Sebagian orang seperti itu. Sahih atau tidak? Nah, berarti kan kondisinya di negeri Islam pada zaman sekarang ini bisa lebih parah dibandingkan zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih? Nah, lihat sebagian dulu manusia bikin jimat itu masih milih-milih. Ayat Quran ditulis, kadang terbalik tulisannya, tapi masih ayat Quran. Sekarang benda najis dijadikan jimat, benda najis dijadikan jimat. Minimal kotor. Belum najis tapi kotor, misalnya kotoran kerbau. Di Solo itu diperebutkan. Di Solo kalau lagi ada acara apa namanya itu, Bu? Orang Solo ada yang tak sekaten ya, Bu ya. Berarti ini hafal sudah Ibu ya. Saya. Tapi nggak mengalami kan, Bu ya. Nah, barakallahu fikum. Dari acara sekaten itu kotoran kerbau itu diperebutkan, dijadikan jimat. Kalau dulu orang masih milih, ayat Allah ditulis. Di negeri kita ada lagi apa namanya, taring babi. Babi itu kan najis. Najis atau tidak? Dijadikan jimat. Rusak. Nah, seorang ahlu sunnah wal jamaah atau golongan yang selamat nggak tedeng aling-aling. Kalau syirik ya ditinggalkan. Setiap perbuatan syirik dijauhkan. Maka kalau ibu mau selamat, masuk dalam golongan yang selamat, setiap yang membawa kepada kesyirikan dijauhkan. Misalnya di rumah ibu ada apa namanya, minyak yang digantungkan di atap di apa? Ya kan gitu ya. Rumah-rumah di Kalimantan ini kan begitu biasanya, Bu. Digantungkan minyak, katanya yang baru keluar itu minyaknya itu ditampung bisa jadi nolak bala. Bagaimana mungkin bisa nolak bala kalau seandainya botolnya jatuh pecah, dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kan begitu, Umar. Makanya kalau ibu-ibu jumpai di rumah ada ketupat sama lepet digantung, nah, maka dibuang. Jangan dimakan, sudah dipersembahkan buat setan itu, Ibu. Maka dibuang. Dia kadalik, dibuang semuanya. Kalau ibu sekalian menjumpai di rumah ada raja-raja, tahu raja? Kadang-kadang ditulis di sebuah kertas, ditempel. Ini katanya nolak supaya tidak kebakaran, biar nggak kemasukan maling dan semisalnya. Itu dibuang, itu jimat-jimat yang tidak manfaat. Firqatun najiyah benci dengan perbuatan syirik. Tentu dicatat, Bu, mengingkarinya dengan cara yang santun. Karena sebagian kaum terlalu bersemangat, diingkari dengan cara yang tidak santun, akhirnya berbalik, merusak dakwah. Alaysa kadzalik? Li'anna min muqtadayatit tauhid. Karena termasuk konsekuensi tauhid begitu, Bu. Firqatun najiyah itu golongan yang bertauhid. Konsekuensi tauhid itu benci dengan syirik, benci juga dengan orang yang berbuat syirik. Bentuk kebenciannya kepada kesyirikan, dia nasihati orang yang berbuat syirik itu. Dia tegakkan hujah kepadanya agar tidak berbuat syirik. Kalau dia sanggup merubah agar tidak berbuat syirik, dia harus rubah.
Fahimtunna? Saya ibu-ibu mau menikahkan anaknya, calon menantunya ngitung pakai apa? Weton. Diberi nasihat, nggak boleh syirik. Oh tetap ngengkel, oh nggak harus pakai weton. Ya sudah, maaf, cari yang lainnya saja. Jangan diizinkan anak wanitanya menikah dengan cara seperti itu. Kan itu hukumnya apa? Syirik. Bukan sekedar haram, syirik hukumnya. Dan Nabi mengatakan, maaf, Allah berfirman, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Jikalau kamu menyekutukan Allah, maka hapuslah semua amal yang telah kamu lakukan. Amal kita, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, saum, semua yang diamalkan oleh seseorang ketika dia berbuat syirik, hapus seketika itu juga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dibenci. Nah, kadzalik wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata beliau selanjutnya, wala yumkinun nasra li ayyi jama'atin tuhmaru tauhid. Camkan baik-baik kata beliau, garis atasnya dengan tebal, tidak akan mungkin turun pertolongan Allah kepada suatu kelompok, pada suatu golongan yang meremehkan dakwah tauhid. Tidak akan mungkin turun pertolongan Allah Ta'ala dalam dakwah suatu kelompok yang meremehkan urusan tauhid. Karena ada sebagian ulama mengatakan, sudah jangan bahas masalah kuburiyun, sudah jangan bahas masalah yakni weton-weton, jangan bahas masalah tatoyur. Yang penting satukan visi, bikin daulah. Jangan. Kata mereka demikian. Kita katakan ikhwati rahimanillah, kalau sudah meremehkan tauhid, bagaimana mau ditolong oleh Allah? Saya, ibu dan sekalian, pernah diajak oleh sebuah kelompok bergabung mendakwai manusia. Saya ikut. Ingin tahu, yang menakjubkan saya dalam kelompok itu, ada di antara mereka ketika jalan berombongan, ini saya ikut dengan rombongan mereka, sebuah masjid ingin berdakwah, ada di antara mereka yang masih pakai jimat. Kalung ada kotak hitamnya, Bu. Biasanya kan kotak hitam itu pesawat ya, Bu ya. Tapi ini kotak hitamnya di lehernya ya, Bu. Ya, mungkin biar terekam gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lalu saya pun giliran bagian untuk menyampaikan penjelasan ilmu. Saya jelaskan hukum memakai jimat. Selesai penjelasan ini dipanggil oleh ketuanya. Dia bilang, Abdurrahman, jangan bicarakan masalah jimat, nanti orang lari dari kita. Lalu saya pikir, ini bukan dakwah yang benar. Kalau sudah diajak kepada tauhid, kita dilarang. Kita ngajak kepada tauhid dilarang. Itu tidak mungkin dakwah yang benar. Karena dakwahnya Rasul mengajak kepada apa? Tauhid. Sia-sia kita mengajak orang untuk sholat kalau tauhidnya tidak beres. Sahih atau salah? Sahih atau khata? Sahih am khata? Sahih. Nah, maka ibu dan sekalian rahimanillah. Kemudian di waktu yang lainnya lagi, kemudian berkumpul lagi dengan sebagian jamaah mengajak kepada kami. Lalu Masya Allah, dakwahnya luar biasa semangat, mengajak kepada ukhuwah Islamiyah, persatuan, hilangkan perbedaan. Saya setuju. Maksudnya jangan terlalu berdalam-dalam dalam masalah khilaf, perbedaan. Saya berpikir perbedaan yang tanawu. Tanawu itu artinya yang cabang, Bu. Mau sedekap begini, mau sedekap begini, nggak masalah. Itu namanya tanawu. Mau takbirnya segini, atas segini, nggak ada masalah. Itu namanya tanawu. Tapi ketika saya sudah mulai berbicara tentang masalah tauhid asma wa sifat, bahwa di antara tauhid asma wa sifat yang diyakini golongan yang selamat, Allah berada di atas ars, bukan di mana-mana. Saya jelaskan kesalahan orang yang berpendapat Allah di mana-mana. Selesai pengajian saya dipanggil pimpinannya, dikatakan jangan bicara tauhid asma wa sifat, nanti berpecah belah umat. Lalu saya katakan, dakwah apa lagi yang lebih mulia daripada dakwah mengajak kepada tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran Karim, wa man ahsanu qawlan mimman nidda'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya yang dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi kepada tauhid. Tauhid itu kan mengajak kepada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kalau kita sudah dilarang bicara tauhid asma wa sifat, itu nggak mungkin dakwah yang benar. Pokoknya Bunda perhatikan, setiap dakwah yang menghalangi manusia berbicara tentang tauhid, tinggalkan dakwah itu. Tinggalkan ajakan itu, karena itu pasti ajakan yang tidak mungkin mengajak kepada jalan yang lurus. Fahimtunna? Barakallahu lana wa lakum. Wala takafuhu syirku bi anwa'ihi uswatun bir rusuli jami'an. Ini kata beliau, golongan yang selamat
adalah golongan yang berusaha memerangi segala macam bentuk kesyirikan. Ya tidak ada kita dengar, maksudnya segala macam bentuk kesyirikan ya ditentang, ditolak. Ini mengikuti, mencontoh, meneladani dakwah seluruh para rasul, bukan cuma Rasulullah SAW. Seluruh nabi dan rasul dakwahnya membenci syirik, mengajak kepada tauhid. Nabi Ibrahim, Bu, ngajak kepada apa? Tauhid. Memotong kepalanya apa? Patung-patung. Nabi Musa mengajak Firaun kepada siapa? Allah tabaraka wa taala, tapi Firaun menolak. Nabi Isa mengajak menyembah kepada Allah, tidak bersikap hulu kepada ibunya Maryam. Tapi orang Nasrani tidak hulu pada Maryam. Rasulullah pun begitu, mengajak kepada tauhid. Maka kalau kita mau mengetahui golongan yang selamat, golongan ini selalu berusaha mengajak kepada tauhid. Kemudian kata beliau, wa bi rasulinal karim salawatullahi wassalamu alaihim ajmain, dan juga mengikuti dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.